calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi sudah komplit semua ya tadi. Jadi kita baru bisa menyiarkan hasil quick count ini 2 jam. Selain Bapak Sandi beserta istri dan juga kedua orang tua ada. Mas lainnya mau kemana? Menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden. Setelah dilantik di bulan Oktober nanti, kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2019. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arief Budiman. Pihak pasangan calon 02 tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan. Proses pemilu 2019 tercoreng dengan peristiwa kerusuhan pada 21 dan 22 Mei beberapa waktu lalu. Massa bentrok dengan aparat keamanan di daerah Tamrin, Petamburan, dan Selipi. Dan tinta merah pun mencoreng sejarah pesta demokrasi di Indonesia. Sebanyak 9 orang tewas dalam kerusuhan dengan latar belakang adanya dugaan kecurangan dalam pemilu. Jakarta tidak pernah tidur. Hiruk-pikuk kehidupan tak kenal siang dan malam. Meskipun begitu, Jakarta bukanlah kota tanpa ketenangan dan keamanan. Hingga pada 21 dan 22 Mei 2019, Jakarta menjadi tempat paling tidak aman. Pertumpahan darah. Pertempuran terjadi bahkan antar rakyat satu negeri. Dengarkan kisah mereka. Dari orang-orang yang mata pencahariannya ludes seketika karena amarah dan benci yang tidak terkendali. Dan dari keluarga remaja yang meninggal terkena peluru tajam. Halo Bapak, siang. Saya Arum dari Detik. Saya Arum. Ini bener kan Bapak yang kemarin dijarah ya? Iya, ini yang dijarah. Kalau Bapak kan dibakar. Iya, Bapak dengan Bapak? Sama Pak Ismail. Pak Ismail sama Bapak Usma ya? Nah, Pak Usma. Oke. Nah kalau Pak Usma mungkin udah banyak yang tahu, tapi saya belum tahu banyak tentang Mbak Mail nih. Banyak yang tahu deh, kalau Bapak kan. Iya, udah muncul di berita mana-mana Bapak. Iya. Kita boleh lihat nggak kalau Mbak Mail sendiri ngalamin apa aja nih Pak? Ya. Ya ini yang Semua kebakar ya Pak? kebakar ini nih, yang model gitu mangkok, habis semua barang-barang. Ini udah berapa? Udah 9 hari Bapak ngebetulin ini. Di awal kan kuin-kuin banyak di sini.
Nah, tadi Bapak jualan apa di sini? Warkop. Oh, warkop. Indomie, kopi, roti bakar, itu kacang hijau. Kalau saya boleh tahu pas kejadian Bapak ada di mana? Kalau lagi tidur di dalam. Begitu tidur, tapi Bapak nggak Jam apa-apa? 10. Jam 10. Jam 10 kan mulai ininya dia mulai panasnya tuh. Jam 10. Bapak baru bangun tidur, tapi itu barang belum diambilin tuh, mulai diambilin jam 11. Jam 11 mulai panas. Bapak di sini kerja sendirian? Sendirian tapi sambil membantu di dalam ngepel apa. Makanya kan tidurnya di dalam. Ini juga masih tempat pos polisi. Cuman Bapak di sini gitu, baru sambil dagang gitu. Kalau boleh tahu kerugian Bapak dari yang kemarin? Sekitar 20 lebihan lah. Ya itu barang-barang lagi penuh habis belanja. Jualan. Oh, baru belanja. Habis belanja tuh. Sorenya belanja, paginya belanja. Habis semua dibakar. Tabungan gas baik kan 3. Tabungan serep kan 1, yang 2 kan lagi dipakai gitu. Nah, alhamdulillah bisa diamankan, tapi dijarah tuh sama orang ini. Yang bakar juga tahu tuh, umuran 20 tahunan. Oh, ada saksi matanya, Pak? Ada kan, Bapak liatin terus. Orang bayaran itu. Sebetulnya bukan orang sini, bukan itu. Orang bayaran. Emang menurut Bapak gitu, Pak? Nah, soalnya Dina itu juga kan lain Dina gerak-geriknya dia. Pakaian semua habis. Bapak cuma kayak di badan sendiri aja malam. Waktu pas keluar kan dia nimpah kaca pintu. Kena karena petelan ini kaca. Di sini nih ada nih bekasnya. Udah baju juga udah kaos sudah penuh ke darah, tapi udah seminggu Bapak nggak pulang-pulang ke Tanah Tinggi. Dianterin sama bini ke sini baju 3 setel, alhamdulillah. Ini masih ada keluarga ya, Pak? Ada, cuman cucu gitu. Rawat cucu, anak udah meninggal. Leukemia. Udah habis-habisan Bapak juga ngobatin dia. Tapi alhamdulillahnya Bapak sampai dipanggil Bapak Presiden itu waktu hari yang itu. Kemarin ya? Dapat bantuan apa Pak dari Pak Jokowi? Alhamdulillah itu dikasih uang gitu. Alhamdulillah. Untuk ini bantu modal lagi? Modal lagi gitu. Kalau yang dibakar situ tuh di kamar ini nih. Kalau yang dibakar. Dibakar. Oke, kalau gitu saya mungkin gantian nanya Pak Usma kali ya, Pak ya. Makasih banget Pak infonya berguna. Selanjutnya kita mau wawancara Pak Usma yang kemarin sempat viral di berita, mukanya ada di mana-mana. Ya Pak Usma, Bapak gimana kabarnya Pak? Baik. Saya dengar kemarin ini ya, udah diundang ke istana ya, ketemu Pak Jokowi. Dapat apa aja Pak dari Pak Jokowi? Presiden? Itu buat modal. Cukup lah. Terus Bapak kalau boleh ceritain pas kejadian Bapak lagi di mana? Saya lari ke sono. Ke sana kemana tuh Pak? Tanah kosong ke sono aja, ngumpet di rumah orang gitu. Tapi Bapak sama Mas nggak takut jualan di sini lagi? Maksudnya kayak kan ada beberapa yang mungkin trauma gitu. Kita kan Kalau niatnya baik. sama rahasia sih nggak tahu. Pak, kita kan niatnya baik ya. Kita kan istilahnya kita mencari nafkah gitu buat keluarga gitu, bukan yang neko-neko gitu kan. Kalau kita kan butuh duit dari kampung ke sini itu usaha kita kan buat nafkahi keluarga kan. Ya, makasih ya Pak ya, semoga sehat terus Bapak, sehat walafiat, amin. Masnya makasih banyak, makasih. Tak cukup kerugian atas materi, kerusuhan 21 dan 22 Mei juga menyisakan cerita sedih dari keluarga korban yang ditinggalkan. Kita lagi menuju ke kediaman keluarga Raihan, almarhum Raihan, tapi sebelumnya kita mau ke lokasi penembakan di mana Raihan tertembak. Perjalanan kami lanjutkan menuju titik kerusuhan yang menewaskan korban pada 22 Mei. Kami mendatangi asrama Brimob Petamburan yang juga menjadi sasaran perusuh. Di lokasi tersebut, para perusuh menyatroni asrama Brimob Petamburan dan sejumlah mobil dibakar.
sepertinya memang ada sejumlah kerusuhan memang yang terjadi sejak subuh tadi, sejak jelang sahur. Tapi memang saya belum bisa memastikan sebenarnya apa ataupun siapa yang melakukan aksi anarkis ini sampai terjadi pembakaran sejumlah mobil dan juga di dekat asrama. Untuk mengetahui gambaran kronologi peristiwa tersebut, kami menanyai warga di sekitar lokasi kerusuhan dan menemukan seorang saksi yang bersedia memberikan informasi. Sore Mas. Iya, selamat sore Bu. Oke, saya sekarang mau nanya-nanya nih. Iya Bu. Kan berhubung Mas berkantor di sini juga kan? Iya betul. Dan bisa dibilang Mas sebagai saksi mata dari kejadian 22 Mei kemarin. Iya betul. Dan boleh nggak ceritain runtutan waktu kejadian ketika 22 Mei itu seperti apa yang Mas lihat, yang Mas saksikan? Awalnya sih saya kira mereka mau bangunin sahur kan, seperti biasa gitu yang udah terjadi kan kalau setiap bulan puasa. Nyatanya dari arah Petamburan 3 di pertigaan depan sana itu mulai ada baku hantam gitulah, lempar-lempar batu atau tembak-tembakan. Itu jam berapa Mas? Itu sekitar jam 3 kurang, jam 3-an. Nah, kebetulan dari Petamburan 4 masa ada yang membantu ke sana. Terjadilah udahlah, akhirnya mereka menyerang asrama Brimob kan. Setelah itu banyaklah batu, kembang api yang mereka pakai lah untuk menyerang asrama Brimob. Terus apalagi Mas yang Mas lihat? Yang saya lihat sih masa tiba-tiba dari Petamburan 4 itu keluar lebih banyak lah mungkin yang di sana. Itu mereka membantu masa yang di sebelah sana kan untuk menyerang asrama Brimob, depan asrama Brimob. Tapi mereka menyerang nggak di satu tempat itu aja, tapi mereka kesini semua. Jadi mobil-mobil mungkin punya asrama Brimob ya, mereka hancur-hancurin, ditimpa pakai bom molotov, ya kan, terus batu. Dan adalah beberapa korban yang sempat saya lihat yang diseret-seret dari sana, korban timpuk ya, ada kepalanya sampai berdarah. Korban terlukanya banyak? Iya, korban terlukanya banyak. Bisa kira-kira berapa orang? Kalau saya lihat yang parah itu dua orang itu. Ya saya tahu, yang saya lihat sekilas itu kan kondisinya soalnya gelap kan. Saya lihat itu dia berlumuran darah mukanya, dibopong sama temannya dari sana, ditaruh di depan showroom saya, di depan sini gerbang ya kan, dua orang itu. Nah yang mungkin yang sisanya mungkin lebih banyak, tapi mereka dua orang ini yang parah. Mendengar kesaksian tersebut, kami teringat pada salah satu korban tewas yang diduga tertembak peluru tajam di lokasi kerusuhan tersebut. Kami pun menemui Agus Salim, ayah dari M. Rehan Fajari, di kediamannya di Jalan Petamburan 5. Agus Salim menceritakan kronologi tewasnya Rehan dan bagaimana sosok putra keduanya tersebut di mata keluarga. Pak Agus kan ya? Iya betul. Baik, aku mau wawancara beberapa ya. Boleh, siap. Nah, kita boleh agak mengingat kembali ini nggak Pak, pas kejadian itu di jam berapa dan waktu itu juga Bapak lagi di mana? Posisi saya di depan Rumah Sakit Bakti Mulia di Selipi. Itu sekitar pukul 2 saya dengar rame-rame. Nah, terus suasana nggak kondusif, kita membubarkan diri. Saya dan kawan-kawan Gojek bilang ini udah nggak kondusif buat cari order, jadi kita bubar pulang. Nah, saya tanya di grup itu, saya tanyain satu-satu ya, posisi mereka tuh dari mana gitu kan. Artinya mereka udah di rumah apa belum. Kalau saya kan di rumah, saya tanya-tanya satu-satu. Nah, dari situlah saya dapat kabar kejadian itu gitu. Dari putri saya yang paling tua, dia juga dapat kabar dari teman-temannya Rehan masjid gitu, bahwa Rehan terkena tembakan gitu. Dari situ, itu di sini tuh udah sekitar pukul 3 kurang lah saya dapat kabar. 3 pagi dini hari ya. Itu saya dengar Rehan itu waktu itu biasanya suka bangunin orang-orang buat sahur ya? Betul, emang rutinitas dia kan, dia kelas 3 udah libur lah sekolah ya. Rutinitas dia bangun-bangunin orang sahur, terus kegiatan sehari-harinya di masjid lah, bersih-bersih masjid. Setelah buka bersama dibersihin sama mereka rapat-rapat buat acara penerimaan zakat.
waktu hari terakhir itu dia nggak ikut rapatnya sih, karena dia tidur dari sore, dari habis isya tuh dia tidur, terus bangun-bangun pukul 1 langsung ke masjid gitu. Nah, saya sih nggak sempat ketemu sama Rehan, itu nggak sempat ketemu. Saya dapat kabar Rehan tertembak tuh dari anak saya tuh, bilang, ngomongnya gini, Bapak lihat mama nggak? Enggak, saya bilang gitu. Saya pikir dia lagi cari makan sahur ke arah sana gitu, ke arah pasar ya. Emang kenapa? Dia bilang, mama ke Masjid Al Barokah katanya gitu. Rehan kena tembak gitu doang. Wah, terus saya kaget. Saya berusaha tenang ya, pikir orang juga bisa salah lihat atau bisa salah dengar juga gitu ya. Akhirnya saya ke Masjid Al Barokah aja, saya cek gitu kebenarannya. Di sana nggak ada. Di sana udah ada istri saya lagi nyari juga. Di sana nggak ada Rehan tuh udah nggak ada di lokasi itu. Dan itu banyak orang yang dibawa ke masjid itu, ada yang kena, ada luka-luka lah rata-rata. Pokoknya saya fokus cari anak saya. Ternyata dapat kabar bahwa anak saya sudah dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakitnya, saya tanya rumah sakit mana, saya mau cari itu sama istri saya berdua. Simpang siur, ada yang bilang dibawa ke rumah sakit Pelni, ada yang bilang ke AL, Rumah Sakit Angkatan Laut. Jadi saya ambil keputusan, saya harus memastikan dulu ini anak adanya di mana, putra saya ini. Jadi saya pulang, istri saya suruh pulang, diam di rumah. Saya bilang, biarin bapak yang cari. Itu langkah pertama saya cari siapa yang bawa dia. Itu ternyata teman masjidnya juga yang bawa, dan dapat kabar di Rumah Sakit Angkatan Laut dibawanya. Terus kalau boleh tahu posisi luka tembaknya di tubuh Raihan itu persisnya di sebelah mana ya? Di sebelah sini. Di sebelah sini. Apa nih namanya nih? Jadi tembus atau gimana, Pak? Oh, saya nggak lihat. Oh, Bapak nggak lihat? Jenazahnya Bapak nggak lihat? Jenazahnya saya lihat setelah dikabarkan pukul 7 lewat oleh pihak rumah sakit bahwa dia sudah tidak bernyawa gitu ya, sudah almarhum. Baru saya lihat, tapi saya nggak bawa bolak-balik, saya lihat aja di keningnya. Udah saya cium pipi kiri, pipi kanan, saya cium keningnya, jidatnya. Udah, habis itu kita otopsi ke rumah sakit Kramat Jati. Jadi kalau untuk di tubuhnya nggak ada kayak luka lain-lainnya? Menurut ini sih saya juga nggak lihat, tapi nggak ada luka apa-apa gitu, cuma di sebelah sini aja. Soalnya badannya terbuka segini, ditutup spray, ditutup selimut, dan saya juga nggak pikir banyak. Saya pikir udah memang udah umurnya dia di sini, yang saya mau cepat proses sampai dengan pemakaman secepat mungkin saya lakukan gitu aja. Kita boleh sedikit mengenang Raihan, Pak? Ya, boleh silakan. Ketika Raihan masih hidup itu, Raihan pernah cerita nggak sih ke Bapak cita-cita Raihan tuh jadi seperti apa? Karena Raihan masih muda banget kan ya, Pak? Ya? Kalau cita-cita dia nggak pernah cerita, dia orangnya pendiam. Pendiam, kalau kita tanya mah kepo paling gitu doang. Kalau menurut saya dia baik. Pernah kita kasih waktu SD kelas 3 ya. Dia tuh dididik puasa sama kita tuh dari umur 5 tahun. Jadi sama temennya tuh berbagi. Kalau dia tuh seneng banget berbagi. Alhamdulillah. Kalau temennya sih dia ini ya kayaknya ya di mana-mana dia. Kalau buat rame-rame kayak di Tamburan ini kan suka berantem itu tuh, tawuran gitu, dia mah nggak mau ikut-ikut, bodo amat. Saya cuma kontrol aja di. Oh, ada di masjid ya udah. Kaget dong kemarin kok bisa tiba-tiba ikut gitu. Iya, sebenarnya sih kalau saya analisa sih dia bukannya ikut, penasaran aja, pengen lihat itu sebenarnya. Terus kalau untuk minat atau bakatnya Raihan itu ada nggak, Pak? Ada bakat khusus dia masak, aneh kan? Padahal kakaknya yang perempuan sekolah masak SMK, tapi masakan dia tuh enak banget kan ya? Boleh tanya tuh bibinya tuh. Kalau bibinya lagi capek, malas masak, dia teriak-teriak, Rehan masak deh hari ini gitu. Bunda lapar nih, kalau manggil bibinya kan bunda aja, kalau ibunya mamah dipanggil. Nah, kalau untuk Raihan, dia nggak tertarik buat jadi apa gitu nanti pas besar? Maksudnya mau sekolah di mana, kuliah di mana? Kalau sekolah dia pengennya sih dia di komputer, dia kepengennya. Suka masak tapi suka pengen jadi. Iya, pengen rasa pengen taunya semuanya, pengen tahu dia tuh. Pengen gitu belajar di komputer, dia pengen itu di SMK
Budi Utomo apa tuh dia bilang katanya. Kemarin juga saya udah minta name-nya ke sekolahannya, udah bisa diterima katanya tuh. Soalnya dia bilang tinggi kata gurunya nih dari dibandingin teman-temannya. Oh ya, saya bilang syukur deh kalau gitu, saya pengen tahu aja tadinya. Dan memang itu hak kita buat dapetin itu sampai dengan ijazah karena dia kan sudah ujian. Kehilangan tidak hanya dirasakan keluarga Agus Salim. Didin Wahyudin dan istrinya Murni juga tak pernah menyangka pagi hari di tanggal 22 Mei 2019 saat Harun meminta uang guna membeli kertas layangan menjadi momen terakhir melihat putranya masih bernyawa. Harun meninggal setelah tertembak di jembatan layang Selipi. Hingga saat ini, kesedihan masih sangat dirasakan keluarga saat mengenang sosok Harun. Kalau malam ya paling dia ngaji ya. Kalau dia itu dimanapun dia itu pasti bergaulnya ini cepet gitu. Cepet banyak teman gitu. Ya, memang orangnya supel ya. Saya lihat temennya memang dimana aja dia ada pasti dia temennya pasti banyak gitu. Memang orangnya gampang bergaul. Ya kalau Harun biasanya hobinya ya bikin layangan, ya main-main burung gitu. Burung, main bola, gitu aja sih. Kadang-kadang ada tetangga itu dia kan ularnya banyak tuh. Kadang-kadang suka bantu-bantu bersih-bersih ular. Kadang-kadang ikut kontes gitu kemana, ke Bandung, kemana gitu. Kalau saya kan memang kerja ya, orang kerja jadi nggak terlalu jarang komunikasi lah, mungkin sama ibunya yang sering yang deket sama ibunya lah ya, kadang-kadang makan juga disuapin ya biasa begitu. Kalau sama ibunya kan sering ngobrol ya, emang deketnya sih ke saya kenal sekolah apa ya. Kalau mamanya sih main-main biasa. Kadang-kadang tuh terakhir ini dia suka ngomong kayak orang langsir atau gimana. Bu, abang kan sekolah lulus SMP, lulus langsung lanjut ke SMK. Iya, sekolah bang yang benar. Bang mau jadi apaan bang? Mau jadi pengusaha. Mau menangin orang tua, katanya biar hidup gak begini-begini terus katanya. Jangan suka tinggi-tinggi bang, sekolah dulu yang benar, saya gitu. Enggak lah bu, namanya cita-cita katanya. Itu terus yang diingat sama saya, keingetan terus kalau inget begitu. Ya sayangnya namanya orang tua ke anak ya sayangnya gimana ya, ngelebihi nyawa sendiri. Siapapun mereka, darah sudah tumpah, bangunan sudah terbakar. Mimpi-mimpi yang sedang dibangun pun harus terkubur. Tangis air mata menetes dari kerabat yang ditinggalkan. Kerongkongan pemilik warung tercekat melihat tumpuan hidupnya dijarah dan berubah menjadi arang. Jakarta menjadi saksi betapa proses politik bisa begitu kejam. Lagi-lagi rakyat kecil yang menjadi korban, sementara para elit duduk nyaman di kursi empuk sambil berstrategi memainkan bidaknya. Padahal tak banyak yang mereka minta, hanya rasa aman dan keadilan tanpa pandang bulu. Dan berharap apa yang mereka alami tak akan terulang lagi. Masa ke depannya jangan sampai ada kejadian gitu lagi. Biarpun kita kebaginya dikitnya tiap hari, kalau dagang kan enak. Orang mau jalan-jalan kan kalau aman kan enak, kemana-mana aman gitu. Kalau terus-terusan gini kan kasihan Bapak Presiden, kasihan yang jaga lagi sehari-harinya. Dia ngombarkan nyawa itu brimob sampai nggak pulang lebaran. Anak ini ditinggal ya, ngamanin ke negara kan, kasihan juga. Ya kalau mungkin dari saya maksudnya aja ya. Yang penting mah buat kedepannya yang penting aman aja gitu. Kalau buat rakyat kecil mah ya istilahnya harga murah, kita bisa jualan lagi aman di situ aja. Kalau dari saya. Kalau saya sih harapannya kalau misalnya itu kalau ada kejadian yang sama, jagalah anak-anak itu di rumah karena jangan sampai
seperti saya jadi anak saya jadi korban gitu aja. Ya harapannya pokoknya kasus Harun ini terungkap ya, semua terungkap. Saya minta proses hukumnya yang jelas karena sampai sekarang ini belum ada kejelasannya gitu. Saya minta jalur hukum ini diperjelas gitu dan pelakunya segera ditangkap gitu. Saya nggak ada tuntutan buat pihak manapun, saya nggak ada. Cuma pesan saya sih udah ikhlas. Itu memang udah takdirnya dia ya meninggal di situ. Siapapun itu, yang jelas mereka harus diadili dan ditangkap, dihukum yang seberat-beratnya.